Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ikhwani. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, di siang hari ini kita dapat melanjutkan perkuliahan kita analisis perkara di peradilan agama dalam keadaan sehat walafiat. Atas segenap kenikmatan yang Allah amanahkan titipkan kepada kita, kita memohon berdoa serta meminta kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menambah amal solih atau amal kebaikan sebagai bekal bagi kita semua untuk menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah sampai di pertemuan terakhir di mata kuliah kita, di pertemuan 14, dan kemarin kita sudah lalui pertemuan ke-12 dengan teman-teman mengikuti seminar nasional tentang jurisprudensi peradilan, jurisprudensi Kamar Agama dan Pembaruan Hukum Islam. Kemudian di pertemuan 13 kita kemarin berbincang, bertemu secara offline di kampus UII. Alhamdulillah adalah sebuah kesempatan yang berharga bagi saya pribadi bisa bertemu dan bercakap-cakap langsung dengan teman-teman semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemurahan, kemudahan, dan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Sholawat beriringkan salam, sama-sama kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh baginda Rasulullah sebagai umatnya dan berhak atas syafaatnya di yaumil qiyamah. Kita senantiasa berupaya dan berusaha untuk mengikuti petunjuk sunnah dan teladan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kemampuan kita, termasuk yang kita lakukan di siang hari ini, sekalipun ini adalah waktu libur, tetapi kita manfaatkan untuk kuliah, untuk berdiskusi, untuk saling sharing, yang sekali lagi mudah-mudahan ini adalah bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melanjutkan sunnah beliau dalam bidang ilmu pengetahuan. Teman-teman yang berbahagia, kita semuanya juga sama-sama memahami dan bahkan mungkin sudah banyak yang hafal bahwa salah satu sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
itu terkait kisah pada saat salah seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbuat baik?" Pada saat itu Rasulullah menjawab, "Kepada ibumu." Kemudian, "Kepada siapa lagi ya Rasulullah?" "Kepada ibumu." Dan sahabat tadi terus bertanya, "Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah?" "Kepada ibumu." Kemudian bertanya lagi, "Kepada siapa lagi ya Rasulullah?" "Kepada ayahmu." Ini menggambarkan betapa kemudian perjuangan orang tua kita, khususnya ibu kita, sangat luar biasa, sehingga dalam konteks hadis tersebut, berbuat baik kepada ibu itu disebutkan sebanyak 3 kali. Tentu saja tanpa merendahkan dan menganggap kecil perjuangan dan ikhtiar seorang ayah, tetapi dalam banyak hal seorang ibu itulah yang kemudian sangat berjasa sampai kemudian kita semua terlahir di dunia. Dan ini bertepatan dengan momen Hari Ibu ya, kemarin tanggal 22 Desember 2023. Ya, sekalipun banyak orang yang berpendapat bahwa sesungguhnya setiap hari itu adalah Hari Ibu, karena pada saat itulah ibu selalu mendoakan kita, selalu mengharapkan yang terbaik bagi kita, tidak pernah kemudian mengharapkan imbalan dari kita kecuali doa-doa terbaik yang selalu dipanjatkan kepada kita. Tetapi paling tidak momentum yang orang sebut-sebut sebagai Hari Ibu itu menjadi pengingat bagi kita semua sudah sejauh mana hubungan baik kita dengan kedua orang tua kita, khususnya ibu kita rawat dengan sebaik-baiknya selama ini. Sudahkah di hari-hari yang spesial kita kemudian menghubungi ibu kita? Sudahkah kemudian setiap seminggu sekali kita komunikasi berkabar dengan kedua orang tua kita di kampung halaman? Karena mereka barangkali tidak meminta, tetapi adalah sebuah kebahagiaan dan kegembiraan bagi mereka ketika kita berkabar, menanyakan kabar mereka, kemudian berbincang apa yang kita dapatkan selama perkuliahan. Kemudian barangkali bercerita tentang hal-hal sepele itu adalah sebuah kebahagiaan bagi kedua orang tua kita. Saat ini kita semua barangkali masih berposisi sebagai anak, dan suatu ketika, suatu saat teman-teman semua cepat atau lambat akan mengalami menjadi orang tua sebagaimana orang tua kita saat ini, sehingga kita bisa berempati ketika kita sudah menjadi orang tua, kemudian anak-anak kita perhatian kepada kita, sayang kepada kita, kemudian selalu siap sedia mendengarkan keluh kesah dan seterusnya. Tentu saja itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Dan sekedar mengingatkan saya pribadi dan kawan-kawan semua bahwa seringkali kita memiliki banyak waktu untuk berkumpul dengan teman-teman kita, dengan sahabat kita, dengan orang-orang yang selama ini di tanah rantau bersama dengan kita, tapi kadangkala kita lupa untuk sekedar menelpon orang tua kita. Kadangkala berat bagi kita untuk menerima telepon dari orang tua kita karena kita beranggapan pasti akan lama dan menyita waktu. Sementara orang tua kita tidak pernah hitung-hitungan waktu, uang, pengorbanan, doa kepada kita, tetapi seringkali kita kemudian lupa akan ketulusan, pengorbanan, dan perjuangan orang tua kita selama ini. Bahkan Ustadz Abdus Somad dalam salah satu ceramahnya menyampaikan hal yang sangat luar biasa dan menjadi alarm penting bagi kita semua. Seandainya kita bangunkan istana emas bagi kedua orang, bagi ibu kita, kemudian kita gendong ibu kita untuk tawaf di Ka'bah sana, dan kita belikan semua hal yang menjadi kesukaan atau hobi ibu kita, itu sama sekali tidak bisa membayar satu tetes darah yang keluar dari, mohon maaf, kemaluan ibu kita saat mengeluarkan kita dari gelapnya alam rahim menuju terangnya dunia. Sampai di
diungkapkan dengan sedemikian rupa. Oleh karena itu, bakti kita kepada orang tua adalah tanpa batas. Sekarang teman-teman mungkin ya bisa jadi semuanya belum berkeluarga sehingga tentu saja tidak punya tanggungan yang lebih. Dan nanti ketika sudah berkeluarga pun yang namanya berbakti kepada orang tua itu adalah satu hal yang tetap menjadi kewajiban kita sampai kapanpun. Kalau kita berkeluarga boleh jadi itu ada mantan suami, mantan istri, tapi tidak akan pernah ada mantan orang tua, tidak akan pernah ada mantan anak, begitu. Sehingga tetap harus kita rawat dan kita semuanya paham ridhollah fi ridhol walidain, bahwa ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua, wa suhtullah fi suhtil walidain, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah, ini karena pertemuan terakhir saya mengingatkan kawan-kawan semua, karena teman-teman perjalanannya masih panjang, selalu tautkan keputusan-keputusan penting dalam hidup teman-teman kepada orang tua, khususnya ibu. Berkabarlah kalau tidak mendapatkan pencerahan dari orang tua, paling tidak teman-teman mendapatkan kemudahan karena doa-doa tulus yang dipanjatkan oleh mereka. Baik, di kesempatan yang baik ini kita akan berdiskusi terkait dengan eksekusi, di mana teman-teman semua barangkali sudah tidak asing dengan istilah eksekusi, dan dalam konteks organisasi, kemudian dalam keseharian kita, kita juga biasa menggunakan kata eksekusi, misalnya rencana yang sudah disusun harus segera dieksekusi, begitu ya. Artinya dalam keseharian kita, eksekusi lebih dimaknai kepada dijalankan, gitu ya. Jadi kalau sudah direncanakan ya dilakukan gitu. Dieksekusi itu biasanya arahnya begitu. Percuma sudah rapat berulang kali kalau tidak ada eksekusinya, misalnya kalau dalam konteks pemilihan kepala daerah atau pemilihan anggota legislatif misalnya, percuma ada janji-janji tapi tidak ada eksekusinya, misalnya begitu. Nah, dalam konteks pengadilan, eksekusi ini teman-teman semua maksudnya adalah upaya paksa. Jadi kalau ada orang yang berperkara di pengadilan, kemudian perkaranya diputus, maka pihak yang kalah itu harus melaksanakan isi putusan. Misalnya dalam perkara hak asuh anak, misalnya tergugat dinyatakan atau dihukum untuk menyerahkan anak kepada penggugat karena anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan penggugat misalnya. Ternyata tergugat sampai batas waktu tertentu setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak juga menyerahkan anak tersebut kepada penggugat. Sementara penggugat sudah mencoba untuk berkomunikasi, untuk mengambil anak tersebut secara baik-baik, tapi kemudian dihalang-halangi, bahkan nomornya diblokir dan seterusnya. Nah, dalam situasi yang demikian, maka penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Penggugat dalam hal ini menjadi pemohon eksekusi dan tergugat dalam konteks tersebut menjadi termohon eksekusi. Tentu saja nanti kita akan diskusikan mengeksekusi anak tentu saja berbeda dengan mengeksekusi barang. Kemudian teman-teman semua, dalam konteks eksekusi itu sendiri memang itu adalah permohonan dari pihak. Tetapi pengadilan, dalam hal ini ketua pengadilan, itu nanti akan mempelajari permohonan eksekusi tersebut. Apakah betul yang dimohonkan itu sesuai dengan amar putusannya? Kemudian apakah relate antara permohonan eksekusi dengan putusan yang dimaksud? Karena bisa jadi orang itu keliru kan. Jadi dia memohonkan eksekusi tetapi perkaranya keliru. Oleh karena itu pengadilan, dalam hal ini ketua pengadilan, harus memeriksa dengan seksama berkas permohonan eksekusi, kemudian dipelajari dan seterusnya. Kemudian nanti ada proses unmanning, artinya pihak yang seharusnya melaksanakan amar putusan dengan sukarela itu diingatkan, ditegur untuk melaksanakan. Nah, kalau ditegur kemudian dia melaksanakan, ya selesai, berarti tidak perlu eksekusi. Karena eksekusi ini kan berarti sifatnya upaya paksa, begitu ya.
Tapi kalau setelah ditegur dalam waktu 8 hari tidak juga memenuhi teguran dari pengadilan, maka nanti akan dilakukan proses eksekusi. Kemudian teman-teman semua, jadi artinya eksekusi itu sekalipun pemohon yang meminta, pemohon eksekusi yang meminta, tapi tetap berdasarkan perintah dari pengadilan. Dalam hal ini ketua pengadilan atau berdasarkan perintah dan pengawasan dari pengadilan, dalam hal ini ketua pengadilan. Dalam konteks peradilan di Indonesia, teman-teman semua, itu biasa disebut bahwa putusan itu adalah mahkotanya hakim. Jadi hakim itu produk utamanya apa ya? Putusan. Kemudian kalau panitera pengganti, produk utamanya apa? Ya berita acara persidangan atau bas. Kemudian jurusita, mahkotanya apa? Ya berarti relas panggilan. Kemudian kalau dia melakukan sita eksekusi dan seterusnya. Kemudian, nah kalau ketua pengadilan itu mahkotanya itu adalah eksekusi. Jadi kalau ada putusan sudah diputus oleh hakimnya, kemudian masuk pada tahapan eksekusi itu sudah wilayahnya pimpinan pengadilan, wilayahnya ketua pengadilan. Hakim hanya sampai pada memutus perkara tersebut. Sementara ketika ada permohonan eksekusi, maka yang menyelesaikan itu adalah ketua pengadilan. Terlepas kemudian ketua itu minta bantuan hakim untuk mempelajari dan lain sebagainya, tetapi tanggung jawabnya tetap di ketua pengadilan. Pertanyaannya, bagaimana kalau di sebuah pengadilan itu ketuanya kosong, tidak ada yang menjabat sebagai ketua, kebetulan yang terisi hanya jabatan wakil, ya berarti secara otomatis karena wakil ketua pengadilan juga pimpinan pengadilan, kalau ketuanya tidak ada berarti yang bertanggung jawab dalam konteks eksekusi itu adalah wakil ketua pengadilan. Berikutnya saya sampaikan juga sebagai pengantar ya, nanti kita lanjutkan dengan diskusi dari teman-teman kelompok yang sudah siap. Jadi terkait dengan harta bersama itu juga menarik teman-teman semua. Jadi diskursusnya adalah harta bersama kan tidak diatur secara spesifik, secara jelas di kitab-kitab turos, kitab-kitab klasik yang disusun oleh para salafun saleh. Tetapi mengapa kemudian ada muncul istilah harta bersama? Nah, jadi ya itu diskusinya panjang yang pada intinya bahwa ya, harta bersama itu salah satu pertimbangannya bermula dari kondisi sosial masyarakat di Indonesia itu antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama berkontribusi yang apple to apple dalam rumah tangga. Bisa jadi suami istri sama-sama bekerja, sama-sama ngurus anak, sama-sama mengelola keuangan keluarga, sama-sama bertanggung jawab terhadap keluarganya masing-masing. Dan bisa jadi suaminya bekerja, tapi kemudian istrinya di rumah, tapi di rumah itu bukan berarti tidak berbuat. Dia juga menyiapkan semua kebutuhan, memastikan masakannya ready untuk dinikmati, pakaian suaminya dipastikan siap untuk dipakai, kemudian merawat anak-anak, mengasuh, mengandung, melahirkan, menyusui, barangkali juga bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. Atau di situasi tertentu bisa jadi perempuannya yang kemudian bekerja, laki-lakinya yang siap mendampingi dia merawat anak, memastikan kebutuhan rumah tercukupi, rumah juga bersih, kalau tidak mampu dia yang memastikan memanggil tukang kebun, kemudian dia juga siap untuk antar jemput istrinya dan lain sebagainya. Ini artinya masing-masing punya kontribusi yang setara dalam konteks berkeluarga tersebut. Nah, ini berbeda dengan di masyarakat Timur Tengah, misalnya khususnya di Arab Saudi ya, teman-teman semua, maka banyak TKW atau TKI yang dari Indonesia, mereka menjadi tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita di Arab Saudi. Karena ya mereka nih di samping memang kaya begitu ya, dan satu rumah itu pembantunya bisa lebih dari satu. Ada yang khusus masak, ada yang khusus nyuci, ada yang kemudian khusus bersih-bersih taman, misalnya ada yang khusus nyupiri majikannya, dan seterusnya. Bahkan dulu kita ingat sirah kenabian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu ketika dilahirkan disusui oleh orang lain begitu ya, karena memang tradisinya begitu. Jadi yang namanya perempuan itu betul-betul ya dia dicukupi semuanya begitu. Jadi sampai menyusui saja
susukan ke orang lain, kemudian ya istilahnya tidak ngapa-ngapain begitu dalam tanda kutip betul-betul hanya untuk melayani suami dalam konteks hubungan batin gitu ya. Nah, tetapi tidak dibebani dengan hal-hal yang sifatnya pekerjaan yang memang biasa dilakukan oleh perempuan di Indonesia gitu. Bahkan di Lampung di tempat saya namanya perempuan itu juga biasa pergi ke kebun kopi, dia metik kopi, kemudian dia menyiangi kebun kopi yang rumputnya sudah meninggi, kemudian biasa memupuk bersama, biasa jemur kopi bareng dengan laki-lakinya dan lain sebagainya, sehingga kemudian muncul apa yang disebut dengan harta bersama tadi, bahwa harta yang didapat pada masa perkawinan, terlepas dari harta tersebut tercatat atas nama siapa, itu menjadi harta bersama suami dan istri tersebut. Yang norma dasarnya, harta bersama itu nanti kalau terjadi perceraian, maka dibagi dengan metode pembagian 50-50 atau 50-50. Tetapi dalam perkembangannya Mahkamah Agung itu tidak selalu membagi harta bersama dengan persentase 50-50, tetapi bisa jadi 60-40, bisa jadi 45-55, bahkan bisa jadi 70-30 karena mempertimbangkan kontribusi dan peran. Kemarin mungkin sama Pak Direktur kalau teman-teman menyimak sekilas sudah dijelaskan begitu ya. Kalau misalnya suaminya bekerja, tapi istrinya di rumah mungkin malas-malasan, bahkan dia menghambur-hamburkan uang, seringkali hutang tanpa pengetahuan suaminya, dan akhirnya suami yang melunasi, anak juga tidak terurus. Ketika terjadi perceraian, tentu saja tidak berkeadilan kalau harta yang didapat selama pernikahan itu dibagi dengan 50-50. Dalam situasi demikian, dengan pertimbangan yang cukup bisa jadi suaminya dapat 75%-nya dari harta yang didapat selama masa pernikahan dan istrinya hanya mendapatkan 25% dari harta bersama. Kemudian rekan-rekan semua, tidak semua, katakanlah suami dan istri itu sama-sama melakukan kewajibannya secara proporsional dalam berkeluarga. Tetapi tidak kemudian semua harta yang dimiliki oleh suami atau istri itu menjadi harta bersama keduanya. Nanti ada harta-harta yang dikecualikan. Nah, misalnya Mas Abdul Roshid misalnya nanti menikah, kemudian pada saat menikah Mas Abdul Roshid ikut jalan santai, tiba-tiba dapat door prize mobil. Door prize ini kan atau biasa kita sebut juga dengan istilah hadiah. Itu tidak lagi menjadi harta bersama, tetapi itu menjadi harta harta pribadinya Mas Abdul Roshid karena tidak ada kontribusi istri dalam konteks perolehan door prize tersebut karena memang itu ya, keberuntungan bagi Mas Abdul Roshid. Atau misalnya kita ambil contoh, misalnya Mas Saiful Anam, misalnya nanti berkeluarga, kemudian ketika berkeluarga 5 tahun, nah salah satu kerabat dekatnya meninggal dunia, kemudian Mas Saiful Anam dapat warisan misalnya, dapat warisan misalnya 100 juta. Nah, kalau warisan ini tidak masuk harta bersama, ini termasuk harta bawaan gitu ya. Atau misalnya Mbak Maratus misalnya ketika berkeluarga, kemudian berusaha dengan suaminya mendapatkan aset, tapi sebelum menikah, Mbak Maratus ternyata sudah punya rumah yang betul-betul rumah itu memang atas usahanya sendiri, didapat sebelum pernikahan, sudah SHM atas nama Mbak Maratus sebelum nikah, maka ketika menikah rumah tersebut tidak menjadi harta bersama, tapi menjadi harta bawaan yang berarti suami tidak berhak separuh dari rumah tersebut karena memang itu bukan harta bersama. Gambarannya demikian terkait dengan harta bersama dan proses eksekusinya nanti juga menyesuaikan, termasuk kalau orang setelah menikah bangun rumah, kemudian ditempati bersama dan naudzubillah ya, kemudian terjadi perceraian, rumah tersebut harus dibagi. Nah, itu nanti harus mempertimbangkan asas kemanfaatan. Prinsipnya kalau ada rumah berarti kalau kemudian ditetapkan sebagai harta bersama masing-masing berhak 50%, 50%, ya berarti dibagi dua rumahnya. Tapi dengan dibagi dua tersebut harus dipertimbangkan apakah kemudian mendatangkan kemanfaatan atau tidak. Kalau tidak berarti nanti dikompensasi begitu ya. Kalau orang punya rumah, kebetulan rumahnya itu klaster misalnya. Rumahnya satu paket misalnya, dua klaster, ya itu enak mungkin baginya kan satu-satu. Tapi kalau rumahnya kebetulan hanya satu, apakah membaginya suaminya dapat
halaman dan ruang tamu misalnya, istrinya dapat halaman belakang, dapur dan kamar mandi, ya tentu saja tidak mendatangkan kemanfaatan begitu. Sementara mereka sudah cerai yang tidak mungkin tinggal di situ. Maka dalam konteks harta bersama rekan-rekan semua, itu dalam amar putusannya biasanya kalau dia menyangkut benda yang tidak bergerak, apabila tidak dapat dibagi secara natura, artinya tidak dibagi secara real, secara langsung, maka akan dilakukan lelang melalui KPKNL yang kemudian hasil lelang tersebut diberikan kepada suami dan istri sesuai dengan porsi atau bagiannya masing-masing. Nah, jadi teknisnya macam-macam nanti. Misalnya harga rumahnya itu ditaksir 1 miliar misalnya. Itu bisa jadi dijual di lelang ketika laku 1 miliar berarti nanti suaminya dapat 500 juta, istrinya dapat 500 juta. Atau misalnya dari pihak istrinya misalnya saya berat meninggalkan rumah ini karena memang ini rumah rumah perjuangan, biarkan saya pertahankan, saya yang kemudian memberikan kompensasi ke mantan suami saya. Jadi rumahnya ditaksir 1 miliar, berarti nanti kalau istrinya, mantan istri tetap ingin menempati rumah tersebut, berarti dia harus membayar separuhnya ke suami, yaitu 500 jutanya. Sudah, setelah dibayar berarti rumah itu menjadi hak penuh bagi sang istri dan mantan suami tidak bisa menuntut lagi karena sudah diberikan kompensasi separuh dari nilai rumah tersebut. Nah, begitu juga dengan kebun dan lain-lain. Oke. Karena di hari ini ada 3 kelompok yang akan presentasi, sehingga selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 11 terlebih dahulu yang akan berbicara tentang eksekusi putusan secara umum. Kemudian nanti dilanjutkan kelompok 12 yang secara spesifik akan men-share ke kita semua tentang eksekusi putusan harta bersama, dan terakhir nanti kelompok 13 terkait dengan eksekusi putusan hadonah atau hak asuh anak. Kelompok 11 ada Nisa Amalia Mafaza, Mar'atus Solehah, Mutiara Alia Medina, dan Yuke Yolanda serta Anissa Fitri Aulia. Silakan kelompok 11. Bentar nih Pak. Baik, ya. Kemudian nanti bersiap-siap kelompok berikutnya, kelompok 12 ada Abdul Rosyid, kemudian Irma Asmania, lalu Dwi Oktaviani, selanjutnya Adila Widya Puspita, dan Syaiful Anam. Kemudian kelompok terakhir terkait eksekusi putusan hadonah atau hak asuh anak, itu ada Alif Ihsan Amanullah, Raka Satria Maulana, kemudian Muhammad Akbar Malikus Soleh, selanjutnya Muhammad Arifin, dan terakhir Muhammad Munazom Fikri. Kemudian sekali lagi kepada teman-teman ya, karena ini sudah pertemuan terakhir, nanti setelah pertemuan terakhir ini masing-masing silahkan dicek di gateway-nya apakah presensinya sudah cukup 75% ya, standar minimal atau syarat formil untuk mengikuti ujian akhir. Kalau belum nanti silahkan bagaimana yang saya share di grup, direview saja tulisan yang ada di blog saya yang berkaitan dengan hukum keluarga atau peradilan agama, dan nanti sudah banyak, ada beberapa itu yang sudah mengerjakan, silahkan nanti di-share ke IG saya. Kemudian kalau yang sudah 75% ya sudah nggak usah, bagi yang kurang. Sudah siap ya? Silahkan kelompoknya Mbak Nisa Amalia dan kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati Bapak Samsul Zakaria selaku dosen pembimbing mata kuliah analisis hukum perdata. Kemudian yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, di sini kami kelompok 11 ingin mendiskusikan atau ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai eksekusi putusan di pengadilan agama yang beranggotakan Nisa Amalia Mafaza, saya sendiri Mar'atus Solihah, Mutiara Alia Medina, Yuki Yolanda, dan Anissa Fitri Aulia. Kemudian
bagi teman-teman yang bertugas silakan dipersilakan. Baik, saya akan membacakan pengertian eksekusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, eksekusi diartikan sebagai pelaksanaan atau penegakan suatu keputusan perintah atau rencana secara resmi. Dan menurut KBBI, putusan diartikan sebagai hasil atau keputusan yang diambil setelah mempertimbangkan berbagai pertimbangan atau argumentasi dalam suatu proses pengambilan keputusan. Eksekusi juga memiliki arti putusan di pengadilan agama adalah proses pelaksanaan keputusan yang telah diambil oleh pengadilan agama terkait dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga seperti perceraian, waris, dan lain sebagainya. Menurut para ahli, eksekusi putusan ini merupakan tahap penting dalam penegakan hukum di ranah agama yang memastikan bahwa keputusan pengadilan ditetapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari para pihak yang bersangkutan, sering melibatkan pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap keputusan pengadilan agar hak-hak yang diakui oleh pengadilan diwujudkan. Next. Berikut pengertiannya menurut para ahli. Yang pertama, M. Yahya berpendapat bahwa eksekusi adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tereksekusi atau pihak tergugat tidak mau menjalankan secara sukarela. Yang kedua, R. Subekti mengatakan bahwa eksekusi adalah upaya dari pihak yang dikenakan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum. Memaksa pihak yang dilakukan untuk melakukannya bunyi putusan tersebut. Yang ketiga, Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Ori Kartawinata. Eksekusi adalah upaya paksa yang dilakukan terhadap pihak yang kalah yang tidak mau secara sukarela menjalankan putusan pengadilan dan bila perlu dengan bantuan kekuatan hukum dari Retno Wulan Sutanti dan Iskandar Ori Kartawinata. Penelitian tentang perlindungan hukum eksekusi jaminan kredit. 4. Sudikno Mertokusumo. Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi presentasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mar'ah. Baik, selanjutnya ada fungsi dan syarat eksekusi. Adapun fungsi dari eksekusi itu adalah di pengadilan agama untuk melaksanakan dan menegakkan keputusan atau putusan hukum yang telah diberi oleh pengadilan agama. Nah, proses eksekusi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diakui oleh pengadilan dapat diwujudkan dalam kenyataan, seperti pembagian harta gonogini atau pelaksanaan hak asuh anak dalam perkara perceraian. Nah, jika salah satu pihak tidak mematuhi putusan pengadilan, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi agar putusan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Kemudian ada syarat eksekusi. Syarat eksekusi putusan di pengadilan agama dapat bervariasi tergantung pada jenis perkara dan ketentuan hukum di suatu negara atau yuridiksi. Umumnya, beberapa syarat umum eksekusi putusan melibatkan yang pertama, keabsahan putusan. Putusan yang akan dieksekusi harus sah dan final. Yang kedua,
Permintaan eksekusi. Perlu mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan agama yang bersangkutan. Yang ketiga, identifikasi pihak yang melakukan eksekusi. Pihak yang berwenang untuk melakukan eksekusi perlu diidentifikasi. Apakah itu pengadilan sendiri atau lembaga penegak hukum yang ditunjuk. Yang keempat, ada jaminan eksekusi. Pihak yang mengajukan eksekusi mungkin diminta memberikan jaminan atau bukti bahwa eksekusi dapat dilakukan dengan aman. Yang kelima, tidak ada penghentian sementara untuk perintah atau perintah provinsi. Tidak ada perintah penghentian sementara yang berlaku terhadap eksekusi. Yang keenam, bukti kepemilikan dan identitas. Jika eksekusi melibatkan harta atau aset, pihak yang mengajukan eksekusi mungkin diminta menyediakan bukti kepemilikan dan identitas yang jelas. Nah, pastikan untuk merujuk pada peraturan hukum setempat dan konsultasi dengan ahli hukum untuk memahami persyaratan eksekusi putusan di pengadilan agama yang berlaku dalam yurisdiksi tertentu. Berikut macam-macam eksekusi putusan di pengadilan agama. Macam-macam eksekusi. Yang pertama yaitu eksekusi real. Eksekusi real yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan mengosongkan benda tetap kepada orang yang dikalahkan. Tetapi perintah tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Kedua, eksekusi pembayaran sejumlah uang. Eksekusi pembayaran sejumlah uang yaitu eksekusi yang mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang. Eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung atau dengan perbuatan nyata sesuai dengan amar putusan tanpa melalui proses perlelangan. Yang ketiga yaitu eksekusi terhadap dokumen atau akta. Terkadang pengadilan memerintahkan pembuatan, perubahan, atau pencabutan dokumen atau akta tertentu untuk memenuhi keputusan yang diambil. 4. Eksekusi terhadap tindakan spesifik. Putusan pengadilan agama juga dapat mengarah pada tindakan-tindakan spesifik yang harus dilakukan oleh salah satu pihak, seperti memberikan hak asuh anak, melakukan perbaikan status perkawinan, atau menghentikan perilaku tertentu. Yang kelima yaitu eksekusi non-compliance. Jika salah satu pihak tidak mematuhi keputusan pengadilan, eksekusi bisa dilakukan untuk menjamin kepatuhan terhadap putusan tersebut. Ini bisa termasuk sanksi hukum atau tindakan lain yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan. Yang terakhir yaitu eksekusi pidana. Pengadilan agama juga dapat menjatuhkan sanksi pidana dalam bentuk denda atau hukuman lainnya terhadap pelanggaran tertentu yang mungkin dilakukan oleh pihak terlibat dalam proses hukum. Bisa dilanjutkan, Mbak Yuko. Oke, baik. Selanjutnya adalah prosedur eksekusi putusan di pengadilan agama. Nah, yang pertama itu dari pihak pemohon itu menyerahkan surat permohonan eksekusi ke petugas. Nah, itu di petugas meja 1 dulu. Nah, selanjutnya petugas meja 1 itu nanti menaksir biaya panjar, membuat SKUM atau surat keterangan untuk membayar, terus mengisi slip setoran bank dan eh, menyerahkannya kepada pemohon tadi. Kemudian selanjutnya pihak bank itu memvalidasi jumlah setoran dan menyerahkan kembali slip setoran 3 rangkap gitu. Kemudian selanjutnya di kasir itu nanti SKUM itu diberi nomor perkara, tanda tangan, dan cap lunas. Surat permohonan eksekusi nanti diberi nomor dan tanggal eksekusi sesuai jadwal eh, masuk permohonan itu. Kemudian lanjut di meja 2, itu nanti petugasnya menyerahkan satu rangkap surat permohonan dan eksekusi. Kemudian pihak pemohon itu nanti menaksir biaya panjar membuat SKUM dan mengisi slip setoran bank, kemudian menyerahkannya kembali kepada pemohon. Selanjutnya, pihak pemohon itu pendaftaran selesai dan pihak pemohon dibolehkan pulang. Selanjutnya, jurusita dalam waktu yang telah ditentukan itu nanti memanggil para pihak untuk melakukan sidang unmanning atau peringatan dan teguran gitu. Nah, selanjutnya
Setelah dipanggil, nanti para pihak melakukan persidangan unmanning di pengadilan agama. Kemudian untuk pihak termohon, itu nanti melaksanakan isi putusan dalam tenggat waktu 8 hari setelah para pihak melakukan sidang unmanning di pengadilan agama. Kemudian, setelah 8 hari, Ketua Pengadilan Agama nanti menetapkan pelaksanaan eksekusinya. Dan pada tahap pelaksanaan nanti bisa dilakukan secara real, lelang, pengosongan, pembayaran sejumlah uang, eksekusi rekening bank. Nah, lazimnya yang sering dilakukan eksekusinya itu di pengadilan agama yaitu eksekusi real dan eksekusi pembayaran uang. Nah, eksekusi real itu biasanya terjadi pada sengketa harta, harta bersama, sengketa waris, dan sengketa hibah gitu. Nah, kemudian kalau yang pembayaran uang itu terjadi pada sengketa perkawinan dan sengketa ekonomi syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hambatan eksekusi putusan di pengadilan agama. Proses eksekusi perkara di pengadilan agama dapat menghadapi beberapa hambatan, di antara lain, yang pertama ada ketidakpatuhan pihak yang kalah. Salah satu hambatan utama adalah ketidakpatuhan pihak yang kalah dalam perkara. Mereka mungkin tidak mau atau tidak mampu mematuhi putusan pengadilan agama. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Pengadilan agama seringkali mengalami keterbatasan sumber daya seperti personel dan anggaran. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi efisiensi dalam pelaksanaan putusan. Yang ketiga ada ketidakmampuan menemukan aset. Jika putusan pengadilan melibatkan pembayaran kompensasi atau denda, pihak yang menang mungkin mengalami kesulitan dalam menemukan atau menyita aset pihak yang kalah. Yang keempat, proses banding atau kasasi. Proses hukum tambahan seperti banding atau kasasi dapat menunda atau menghambat eksekusi putusan. Pihak yang kalah mungkin mengajukan banding untuk menunda pelaksanaan putusan. Yang kelima, ada ketidakjelasan hukum atau regulasi. Ketidakjelasan dalam hukum atau regulasi dapat menyulitkan eksekusi putusan. Interpretasi yang berbeda-beda atau celah hukum dapat memperlambat pelaksanaan. Yang keenam, resistensi masyarakat atau kelompok. Tergantung pada sifat perkara, masyarakat atau kelompok tertentu mungkin memberikan resistensi terhadap pelaksanaan putusan pengadilan agama. Ketidakcukupan kewenangan pengadilan. Pengadilan agama mungkin memiliki kewenangan yang terbatas dan putusannya mungkin memerlukan kerjasama atau koordinasi dengan instansi atau lembaga lain untuk dilaksanakan sepenuhnya. Yang kedelapan, prosedur eksekusi yang rumit. Prosedur eksekusi yang rumit atau tidak jelas dapat menghambat pelaksanaan putusan. Hal ini melibatkan tahapan seperti proses penyitaan atau penjualan aset yang mungkin memakan waktu. Yang kesembilan ada faktor budaya atau sosial. Beberapa perkara mungkin terkait dengan norma-norma budaya atau sosial tertentu yang dapat mempengaruhi penerimaan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Yang kesepuluh, ada ketidakberdayaan pihak yang menang. Meskipun pihak yang menang telah memperoleh putusan pengadilan, mereka mungkin tidak memiliki kekuatan atau sarana untuk memaksa pihak yang kalah mematuhi putusan tersebut. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk pihak peradilan, penegak hukum, dan pemerintah. Reformasi hukum dan sistem peradilan, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum juga dapat membantu mengatasi hambatan dalam eksekusi perkara di pengadilan. Sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bagi teman-teman, tadi ingin didiskusikan atau ditanyakan, silahkan. Baik, terima kasih kelompok berapa ini? Kelompok 11 ya, atas presentasinya ini karena waktu, jadi barangkali nanti di akhir saja kalau memang ada pertanyaan. Nanti setelah ini kita lanjut di kelompok berikutnya, dan sebelum lanjut ke kelompok 12 ya, sambil dipastikan disiapkan kelompok 12. Pertama saya sampaikan sedikit, tadi menarik yang disampaikan oleh kelompok
11 ya. Jadi banyak hal yang disampaikan dan mengcover secara komprehensif terkait dengan eksekusi, prosesnya, kemudian syarat-syaratnya, prosedurnya, kemudian urutan-urutannya, kemudian hambatan-hambatannya juga sudah disampaikan luar biasa. Nanti disiapkan 2 device ya teman-teman ya. Kita akan kuis nanti dan karena ini pertemuan terakhir nanti akan saya catat 5 besar yang menang kuis nanti untuk tambah nilai barangkali nilainya belum mencapai A sehingga dengan kuis yang 5 orang ini nanti akan saya catat nanti makanya disiapkan dan kuisnya ya tidak jauh-jauh dari yang sudah disampaikan oleh kelompok 11 tadi dan nanti juga dilanjutkan oleh kelompok 12 dan 13. Oke, kemudian terkait dengan proses eksekusi itu yang juga penting untuk disiapkan itu terkait dengan pengamanan. Jadi yang namanya eksekusi itu kan tentu saja tadi disampaikan ada resistensi, kemudian kaitannya dengan kewenangan, kemudian faktor budaya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pihak pengadilan bisa berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk proses pengamanan dalam eksekusi tersebut. Jadi artinya kalau ada pihak-pihak yang membuat kacau atau marah itu bisa ditenangkan karena ya tentu saja SDM atau aparatur peradilan tetap terbatas begitu kan dan kita juga tidak diberikan izin untuk membawa senjata api dan lain sebagainya itu tetap wewenangnya pihak kepolisian makanya kemudian pentingnya komunikasi koordinasi dan nanti untuk biaya pengamanan itu dibebankan ke siapa ya tentu saja ke pemohon eksekusi ya, pengadilan hanya memfasilitasi saja karena kan dari pihak kepolisian tentu saja ya butuh butuh makan, butuh transportasi dan lain sebagainya karena itu memang tugas tugas tambahan gitu ya kira-kira. Oke, pengamanan ini penting. Kemudian yang berikutnya tadi sempat disampaikan bahwa eksekusi itu dilakukan karena pihak yang kalah tidak mau melakukan prestasi ya, bukan tadi sempat dijelaskan presentasi bukan presentasi tapi melakukan prestasi. Jadi melakukan perbuatan itu biasa disebut juga dengan prestasi. Maka orang yang tidak melakukan perbuatan sementara itu adalah kewajiban dia, maka disebut wan prestasi. Misalnya orang berhutang 5 bulan kemudian harus dilunasi, ternyata di 5 bulan kemudian dia ingkar janji tidak melunasi, justru kabur itu namanya wan prestasi. Kemudian tadi kelompok 11 banyak menyebut juga terkait dengan SKUM ya, surat kuasa untuk membayar. Nah, ini kalau di pengadilan hanya sebagai gambaran dan pengetahuan saja bagi teman-teman, kita biasa menyebut dengan SKUM ya, tidak dipisah SKUM ya, meskipun tidak masalah gitu ya. Tapi kalau di pengadilan biasanya disebut dengan istilah SKUM, surat kuasa untuk membayar. Lalu yang berikutnya bahwa tadi sudah dijelaskan prinsipnya eksekusi itu adalah upaya paksa, putusannya harus sudah berkekuatan hukum tetap dan ada permohonan dari pemohon eksekusi. Jadi pengadilan tidak boleh kemudian bersikap aktif. Ada putusan, kemudian pengadilan menganalisa ini sudah dijalankan belum ya sama pihak yang kalah kok belum wah. Pengadilan kemudian berinisiatif untuk mengeksekusi. Tidak demikian. Jadi eksekusi itu harus berangkat dari permohonan pihak yang menang dalam perkara tersebut. Sementara pihak yang kalah tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela, maka dia minta bantuan ke pengadilan untuk melakukan eksekusi. Dan tadi sudah dijelaskan, menarik sekali bahwa untuk melakukan eksekusi yang kita kenal dengan istilah upaya paksa tadi, juga tidak ujuk-ujuk dieksekusi, ada permohonan langsung dieksekusi, tidak. Tapi ada unmanning tadi, dipanggil dulu sama jurusita kepada pihak yang kalah, ditegur, diberikan peringatan dalam sidang unmanning tadi diberi peringatan bahwa sebaiknya dilakukan secara sukarela, nanti kalau dieksekusi justru tidak sesuai dengan harapan dan lain sebagainya. Diberi waktu 8 hari. Kalau 8 hari dia dalam jangka waktu maksimal 8 hari dia melakukan isi putusan, ya berarti selesai, tidak perlu eksekusi. Tapi kalau ternyata tidak juga melaksanakan isi putusan, maka disitulah nanti dilanjutkan proses eksekusi. Nah, kalau sebelumnya sudah dilakukan sita, maka tinggal dilanjutkan proses eksekusi. Dan proses eksekusi itu sendiri juga macam-macam. Jadi ada seninya juga. Nanti ada beberapa pengadilan yang melakukan pra-eksekusi. Jadi cek ke lokasi dan lain sebagainya. Kemudian melihat keadaan sekitar tempat di mana objek itu berada dan lain sebagainya. Baru kemudian nanti paling terakhir namanya eksekusi. Dan ketika sudah dieksekusi, apapun hasilnya nanti
ditulis, dicatat dalam berita acara eksekusi. Apakah eksekusinya berhasil atau ditunda atau tidak dapat dilaksanakan atau non executable dan seterusnya. Saya kira itu tambahan dari saya dan selanjutnya saya persilakan kelompok 12 untuk menyampaikan presentasinya terkait dengan eksekusi putusan harta bersama. Saya tutup dulu nggak Pak? Iya, monggo. Ya, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Samsul dan teman-teman semua. Saya akhiri presentasi kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjut karena waktu kita tersisa 40 menit lagi dan nanti ada kuis juga dan presensi. Silakan lanjut kelompok 12. Pak, izinkan jadi saya co-host, Pak. Baik, ya. Oke, silakan. Oke, izin ini Pak ya, menyampaikan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar? Halo? Terdengar, Cak. Terdengar. Baik, Oke. ya, sudah jelas, Mas. Silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, mungkin langsung aja ya. Eh, baik, ini dari kelompok 12 izin menyampaikan beberapa poin-poin dari eksekusi putusan harta bersama. Sebelumnya kami berterima kasih banyak untuk teman-teman sekalian, kepada khususnya ke Bapak Rasul juga udah ngasih kesempatan kepada kita dan kita untuk menjelaskan eksekusi putusan harta bersama. Oke, saya perkenalkan diri dulu, saya Saiful Anam dan ada tim saya itu Abdul Rosyid, Irma Asmania, Dwi Oktaviani, Adil Widya, dan Saiful Anam. Lanjut, terus di sini ada pengertian, terus kedudukan dan penggolongan harta bersama. Yang kedua, dasar hukum harta bersama, prosedur eksekusi, pelaksanaan eksekusi, dan terakhir itu ada kesimpulan. Mungkin langsung saja ke pengertian ya. Baik, pengertian akan disampaikan oleh saudara kami itu Mbak Adila. Kepada Mbak Adila, silakan. Iya, materi pertama yaitu tentang pengertian dari harta bersama. Pengertian harta bersama adalah kepemilikan bersama atas harta atau aset antara dua orang atau lebih. Dalam konteks pernikahan, harta bersama merujuk pada harta atau aset yang diperoleh selama masa perkawinan oleh suami dan istri. Harta bersama menjadi milik bersama dan harus dibagi secara adil jika terjadi perceraian atau pembagian harta. Selanjutnya yaitu kedudukan dan penggolongannya. Kedudukan harta bersama adalah sebagai milik bersama antara suami dan istri dalam konteks pernikahan. Ini berarti bahwa harta bersama tidak dimiliki secara individual oleh salah satu pasangan, tetapi merupakan kepemilikan bersama yang harus dibagi secara adil jika terjadi perceraian atau pembagian harta. Kedudukan harta bersama harus dapat diatur oleh hukum, pernikahan, dan peraturan yang berlaku di suatu negara. Selanjutnya yaitu penggolongan harta bersama. Yang pertama ada harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Ini mencakup semua harta atau aset yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan, baik itu berupa pendapatan, properti, investasi, atau harta lainnya. Yang kedua yaitu harta bersama yang diperoleh dari harta pribadi. Dalam beberapa sistem hukum, jika salah satu pasangan memiliki harta pribadi sebelum perkawinan, tetapi harta tersebut digunakan atau dikombinasikan dengan harta bersama selama perkawinan, maka harta tersebut dapat dianggap sebagai harta bersama.
Yang ketiga yaitu harta bersama yang dibeli bersama. Jika suami dan istri membeli harta atau aset secara bersama-sama, misalnya rumah atau kendaraan, maka harta tersebut dianggap sebagai harta bersama. Yang terakhir yaitu harta bersama yang diwariskan. Jika suami atau istri menerima warisan selama perkawinan, maka harta tersebut dapat dianggap sebagai harta bersama tergantung pada hukum pernikahan yang berlaku. Penggolongan harta bersama dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku di suatu negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdul Rashid. Kemudian dilanjutkan oleh saya, yaitu dasar hukum tentang eksekusi harta bersama, yaitu adapun dasar hukum harta bersama diatur dalam kompilasi hukum Islam dalam bab 13 pada pasal 85 sampai dengan pasal 92. Peraturan yang paling baru berkenaan harta bersama ada dalam kompilasi hukum Islam secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut. Pada pasal 85 kompilasi hukum Islam menyebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan ada harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal 86 menyebutkan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Pasal 87 ayat 1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ayat 2, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, dan lainnya. Pasal 88 juga menyebutkan apabila terjadi perselisihan agama antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama. Pasal 89, suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Pasal 90 juga hampir sama, yaitu istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. Pengaturan kekayaan harta bersama diatur dalam pasal 91 kompilasi hukum Islam, yaitu harta bersama sebagaimana disebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Ketiga, harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Pasal 92 KHI mengatur mengenai persetujuan penggunaan harta bersama, yakni suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan untuk menjual atau memindahkan harta bersama. Kemudian dilanjutkan oleh Irma Asmani. Baik, izin melanjutkan pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pembagian harta bersama. Pengadilan agama mempunyai dua cara untuk melaksanakan putusan pembagian harta bersama, yakni dengan cara yang pertama, putusan pembagian harta bersama digabung dengan putusan perceraian, baik caranya itu secara talak maupun secara tergugat. Nah, yang kedua yaitu dengan cara putusan pembagian harta bersama diselesaikan terpisah setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua bentuk putusan tersebut termasuk kompetensi relatif pengadilan agama dalam memutus perkara. Akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu putusan pembagian harta bersama digabung dengan putusan perceraian. Aturan ini merupakan pembaharuan yang menegaskan kebolehan menggabung gugatan perceraian dengan tuntutan pembagian harta bersama. Aturan yang demikian ini sudah berlaku di lingkungan pengadilan agama, yang jelasnya dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 yang di mana telah dijelaskan tentang bolehnya menggabungkan gugatan harta bersama dengan gugatan perceraian, di mana undang-undang tersebut berbunyi, permohonan soal penguasaan anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.
Next. Yang kedua yaitu gugatan terpisah. Gugatan harta bersama digugat tersendiri sesudah gugatan cerai talak atau cerai gugat berkekuatan hukum tetap. Cara kedua, menentukan patokan kompetensi relatif gugatan harta bersama didasarkan atas patokan umum hukum acara perdata yang diatur dalam pasal 118 HIR atau pasal 142 RBG. Apabila gugatan tentang itu tidak digabung dengan cerai talak atau cerai gugat, caranya gugatan perkara pembagian harta bersama suami istri baru diajukan setelah putusan gugat perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, penentu kompetensi relatif tidak tunduk pada patokan kompetensi gugatan perceraian, karena gugatan sudah berdiri sendiri dan tunduk pada tata tertib yang ditentukan dalam hukum acara perdata, yaitu HIR dan RBG. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, saya akan melanjutkan tentang pelaksanaan eksekusi. Yang pertama ada eksekusi real atau nyata. Eh, yang pertama yaitu permohonan pihak yang menang. Permohonan pengajuan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh pihak yang menang. Yang kedua, penaksiran biaya eksekusi. Jika ketua pengadilan telah menerima permohonan eksekusi dari pihak yang berkepentingan, maka memerintahkan meja satu untuk menaksir biaya eksekusi tidak dapat dilaksanakannya. Yang ketiga, melaksanakan peringatan. Merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh ketua pengadilan agama berupa teguran kepada pihak yang kalah agar ia melaksanakan isi putusan secara sukarela. Yang keempat, mengeluarkan surat perintah eksekusi. Apabila waktu telah ditentukan dalam peringatan sudah lewat dan ternyata pihak yang kalah tidak menjalankan putusan dan tidak mau menghadiri panggilan sidang peringatan tanpa alasan yang sah, maka ketua pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi. Lalu yang kelima, pelaksanaan eksekusi real. Perintah eksekusi yang dibuat Ketua Pengadilan Agama, Panitera, atau apabila ia berhalangan dapat diwakilkan kepada jurusita. Selanjutnya yang kedua yaitu proses eksekusi pembayaran sejumlah uang. Yang pertama yaitu mengeluarkan penetapan sita eksekusi setelah Pengadilan Agama menerima permohonan eksekusi dari pihak yang menang. Yang kedua, mengeluarkan perintah eksekusi. Aan maning dilaksanakan setelah penetapan sita eksekusi dilaksanakan. Lalu yang ketiga, pengumuman lelang. Tahap berikutnya adalah melaksanakan pengumuman melalui surat kabar dan mass media. Ya, lalu yang keempat, permintaan lelang. Jika pengumuman telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut, Ketua Pengadilan Agama meminta bantuan kantor lelang negara. Lalu yang kelima, pendaftaran permintaan lelang. Kewajiban pendaftaran permintaan lelang pada kantor lelang. Selanjutnya yang keenam yaitu penetapan hari lelang. Yang berhak menetapkan adalah kantor lelang negara yang berwenang. Yang ketujuh, penentuan syarat lelang. Syarat lelang adalah Ketua Pengadilan Agama yang bertindak sebagai pihak penjual untuk dan atas nama tereksekusi. Lalu yang kedelapan, tata cara penawaran. Mengajukan penawaran secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kesembilan, pembeli lelang dan menentukan pemenang. Pembeli lelang adalah penawar tertinggi dan tawaran itu minimal sesuai dengan floor price. Yang terakhir, yang ke-10 yaitu pembayaran harga lelang. Pengadilan Agama berhak menentukan syarat-syarat pembayaran lelang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syaiful Anam. Oke, mungkin teman-teman itu mungkin dari kami ya eh, eksekusi putusan harta bersama. Nah, di sini kesimpulannya dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa eksekusi harta bersama merupakan harta yang dihasilkan oleh sepasang suami istri semasa jenjang pernikahan. Harta tersebut harus dibagi ketika terjadi penceraian sebab dikarenakan harta tersebut tidak dimiliki secara individual. Jadi harta tersebut miliknya itu tidak individu,
harta bersama diatur dalam KHI bab 8 pasal 85. Putusan harta bersama dapat diputuskan secara langsung maupun terpisah. Oleh sebab itu, eksekusi harta bersama dilakukan apabila tergugat tidak memenuhi putusan hakim yang sudah eh, inkrah atas permohonan penggugat kepada kepala hakim dan dilaksanakan dengan proses permohonan pihak yang benar. Penaksiran bias eksekusi. Terus surat perintah dan pelaksanaan eksekusi. Mungkin itu dari kami kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih kelompok 12 ya. Oke, artinya tidak perlu ditutup, saya kira cukup dan disiapkan kelompok 13. Kemudian catatan saya, menarik tadi yang disampaikan oleh kelompok 12 ya, terkait dengan harta bersama, kemudian perjanjian kawin gitu ya. Artinya masing-masing suami dan istri itu punya harta bawaan termasuk warisan, hadiah, kemudian harta yang diperoleh sebelum menikah. Itu prinsipnya menjadi harta bawaan masing-masing yang masing-masing bisa bertindak sepenuhnya atas harta tersebut, mau dikasihkan ke siapa, dihibahkan ke siapa, disedekahkan ke siapa gitu. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian perkawinan. Karena bisa jadi orang itu di perjanjian perkawinan nanti kalau tiba-tiba dalam masa pernikahan salah satu di antara kami dapat hadiah, maka otomatis menjadi harta bersama. Nah, kalau ada klausul demikian dalam perjanjian kawin, ya berarti siapapun yang dapat hadiah selama masa perkawinan berarti otomatis menjadi harta bersama. Tapi kalau tidak ada perjanjian kawin, prinsipnya berarti kembali ke norma dasar bahwa itu menjadi harta bawaan masing-masing. Kemudian tadi menarik juga bahwa harta bersama itu KHI ya, not only hak tetapi juga bisa jadi kewajiban. Maka nanti berkembang bahwa harta bersama itu ada yang sifatnya aktif dan pasif. Aktiva atau pasifa. Kalau aktiva itu berarti yang real dimiliki. Kendaraan, rumah, kemudian pekarangan, sawah, dan lain sebagainya. Tapi kalau sifatnya pasifa itu berarti hutang. Jadi kalau suami istri hutang, yaitu menjadi hutang bersama juga, yaitu harta bersama juga. Oke, next, silakan kelompok berikutnya. Pak izin jadi host, Pak. Ya, oke. Kemudian sebelum dilanjut, terkait dengan harta bersama ini teman-teman juga nanti bisa lihat di pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 gitu ya. Jadi KH itu juga merujuk ke sana. Silakan. Banyak yang satunya yang Verto. Silakan kelompok 13. Share screen. Baik, silakan. Izin Pak, udah ada gambarnya belum Pak? Sudah? Oke, mantap. Lanjutkan. Sebentar ya Pak. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seorang anak itu hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga, dididik, yang kelak setiap eh, orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat perilaku anak tersebut. Maka ketika terjadinya suatu perceraian, maka ada satu korban, yaitu anak itu sendiri. Entah itu psikisnya yang terganggu karena tidak bisa menemui salah satu orang tua tersayangnya. Karena tidak jelas hak asuhnya di mana. Maka dalam Islam itu sendiri, hak asuh anak ini disebut dengan apa? Hadanah. Hadanah ini sendiri maknanya adalah merawat, mengasuh, dan memelihara. Ya, oleh karena itu kami kelompok 13 di sini akan sedikit mempresentasikan terkait eksekusi putusan hadanah atau hak asuh anak. Presentasi sebentar. Aduh. Presentasi Halo, ayo dilanjut. izin Pak tadi ada agak nge-lag Pak. Ya, coba lagi. Atau bisa di-share oleh anggota kelompok yang lain. Pak izin ganti device dulu ya Pak. Ya, oke.
Iya itu boleh Mas Mas siapa Mas Roshid. Oke, silakan dilanjutkan, dipercepat aja. Baik, langsung slide selanjutnya. Oke. Ya, next. Nah, oke, oke sudah. Jadi di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu pertama adalah Saudara Muhammad Arifin, kedua saya sendiri, ketiga Alif Ihsan Amanullah, keempat Raka, Satria Maulana, ya, yang kelima M. Akbar Malik. Ya, selanjutnya. Kemudian yang akan presentasi pertama yaitu adalah Saudara Raka. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Hadonah. Hadonah merupakan ungkapan untuk mengungkapkan amalan membesarkan anak yang masih belum mampu membedakan mana yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat atau tamyiz, serta belum mampu mengatur diri dan mengasuhnya sesuai dengan apa yang bermanfaat baginya dan terhindar dari bahaya. Perihal Hadonah. Ketika seorang lelaki bercerai dengan istrinya dan ia mempunyai anak dengan istrinya itu, maka sang istri berhak mengasuh anaknya hingga berumur 7 tahun. Kemudian sang anak diberi pilihan untuk memilih sang ibu atau bapak. Dan siapa yang dipilih sang anak nantinya akan diserahkan kepadanya atau yang dipilih anak. Hadonah ialah semacam kekuasaan. Meski pada dasarnya Hadonah ini lebih condong ke kaum wanita, karena pada dasarnya wanita lebih banyak memberikan kasih sayang kepada anaknya. Pengajuan Hadonah. Langkah-langkah dalam proses pengajuan Hadonah, Anda harus mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan yang relevan. Persyaratan dokumen, memastikan Anda memiliki dokumen lengkap dan bukti yang mendukung pengajuan Hadonah. Baik. Apa? Baik, selanjutnya ya, akan dilanjutkan oleh Saudara Arifin. Di sini, kewenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kewenangan pengadilan. Itu keputusan yang adil. Kalau pengadilan memiliki kewenangan untuk membuktikan fakta dan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam membuat keputusan hadonah. Mediasi. Pengadilan dapat memerintahkan mediasi untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Ketika penegakan putusan, pengadilan juga bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan keputusan hadonah sesuai dengan kebijakan yang diterapkan. Gerak gimana? Kriteria syarat pengajuan hadonah. Pertama adalah keharmonisan, kekerasan atau penelantaran, kesepakatan bersama, mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak dalam situasi keluarga yang harmonis, kekerasan atau penelantaran, menjaga keamanan dan perlindungan anak dalam situasi kekerasan atau penelantaran. Pengajuan hadonah dapat dilakukan pertama, keharmonisan, yaitu mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak dalam situasi keluarga yang harmonis. Kedua, kekerasan atau penelantaran, yaitu menjaga keamanan dan perlindungan dalam situasi kekerasan atau penelantaran. Ketiga, kesepakatan bersama, yakni pengajuan hadonah dapat dilakukan dengan dua belah pihak. Tidak dapat jika tidak bisa dengan dua pihak, dapat tidak dengan kesepakatan mengenai hak asuh. Yang ketiga, iya benar. Syarat menjadi pengasuh yang pertama adalah berakal. Yang kedua adalah merdeka. Yang ketiga adalah dapat beragama. Yang keempat adalah dapat menjaga kehormatan. Yang kelima dapat dipercaya.
yang keenam tidak bersuami, yang ketujuh tinggal menetap. Yang dimaksud dengan berakal adalah si anak tidak boleh diasuh oleh seorang ibu yang sifatnya gila terus-menerus maupun yang terputus-putus. Nah, yang kedua adalah merdeka. Jadi tidak boleh seorang anak ditinggalkan kepada diasuh oleh seorang wanita hamba sahaya atau enggak budak. Yang ketiga adalah meski beragama Islam. Apa namanya? Apabila seorang ibu yang kafir tidak boleh mengasuh anak yang terlahir dalam keadaan Islam karena anak tersebut tidak akan mendapat keuntungan dari didikan ibu yang seorang kafir. Yang kelima dan ke ya yang keempat adalah yang kelima keempat adalah menjaga kehormatan atau dapat dipercayai. Dengan demikian, ibu yang fasik tidak berhak mengasuh karena pengasuhan itu adalah kekuasaan dan tidak ada jaminan bahwa pengasuhnya itu seorang fasik, maka ia tidak akan berkhianatan pengasuhnya dan pemeliharaan anak dan mustahil anak akan tumbuh menurut jalan hidup ibu yang fasik. Nah, yang keenam adalah eh, tidak bersuami karena Nabi bersabda yang artinya engkau adalah perempuan lebih berhak akan anak itu selama engkau tidak menikah lagi. Nah, yang ketujuh yang terakhir adalah tinggal menetap. Ibu lebih berhak mengasuh anak apabila ibu dan bapak tinggal di negeri yang satu, apabila negeri yang sama. Berak tadi, berak tadi. Apabila salah satunya mengadakan perjalanan di luar negeri, maka dilihat dengan waktu. Jika perjalanan itu perjalanan yang kepentingannya tertentu seperti naik haji atau perjalanan berdagang, berperang, tidak boleh membawa anak karena perjalanan seperti itu akan membahaya dan sulit. Ya udah. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, Kemudian baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Alif terkait proses pengambilan keputusan hadana di persidangan. Baik, Saudara Alif. proses yang selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan haduna. Di dalam persidangan, pengadilan akan mengadakan persidangan untuk mempertimbangkan bukti-bukti dan pendapat kedua belah pihak. Kemudian, penelitian lebih lanjut, yaitu dalam pengadilan dapat melanjutkan investigasi dan menentukan keputusan yang terbaik untuk anak berdasarkan fakta yang ada. Selanjutnya, pemberitahuan putusan. Setelah diketahui, maka pengadilan akan memberitahukan putusan hadonah kepada kedua belah pihak dan melaksanakan putusan tersebut. Selanjutnya, pelaksanaan putusan hadonah. Pertama, jadwal bertemu anak, yaitu ditentukan jadwal kunjungan dan interaksi yang teratur dengan anak untuk memastikan hubungan yang baik antara anak dan pengasuhnya. Kemudian support keuangan, memenuhi kewajiban finansial untuk mendukung perkembangan dan perawatan anak. Kemudian yang terakhir ini komunikasi dan kerjasama, memastikan komunikasi yang baik dan kerjasama antara kedua orang tua demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut. Selanjutnya yaitu pemahaman dan perlindungan hak asuh anak. Pertama, keberlanjutan perkembangan, yaitu bagaimana melindungi hak anak untuk bertumbuh dan berkembang tanpa hambatan. Yang kedua, perlindungan dari konflik, yaitu memastikan kondisi kehidupan anak yang aman dan terbebas dari konflik yang merugikan. Selanjutnya, kemampuan pendukung, bagaimana mendorong dukungan dan keterlibatan dari lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Oke, bisa dilanjutkan. Next slide. Maaf, bisa dilanjutkan, Saudara Roshid. Baik, Halo. izin melanjut. Tantangan dan solusi dalam eksekusi putusan hadona. Yang pertama, ketidakpatuhan.
Tantangan utama dalam eksekusi putusan Hadona adalah ketidakpatuhan salah satu pihak. Solusi termasuk mediasi dan penegakan hukum, yaitu mengatasi ketidakpatuhan dalam eksekusi putusan Hadona. Itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, mediasi. Upaya mediasi dapat membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan tanpa melibatkan proses hukum lebih lanjut. Yang kedua, penerapan sanksi jika pihak yang kalah dalam putusan tidak mematuhi keputusan, sanksi hukum atau administratif dapat diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga, pemantauan pelaksanaan putusan. Sistem pemantauan yang efektif dapat membantu memastikan bahwa putusan Hadona dilaksanakan dengan benar. Yang keempat, bantuan hukum. Pihak yang menang dalam putusan dapat mencari bantuan hukum untuk memastikan kepatuhan pihak yang kalah. Yang kelima, pendidikan hukum. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap putusan hukum dapat membantu pencegahan pelanggaran. Yang keenam, penguatan lembaga penegak hukum. Memastikan lembaga penegak hukum memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani eksekusi putusan hukum. Selanjutnya, konflik antara orang tua. Perbedaan pendapat dan konflik antara orang tua dapat menghambat pelaksanaan putusan Hadona. Penyelesaian melalui mediasi dan kerjasama yang baik akan sangat Ya, membantu. ya Itu lanjut, untuk lanjut. mengatasi konflik antara orang tua. Yang pertama, komunikasi terbuka, diskusikan perasaan dan kekhawatiran secara terbuka, dengarkan dengan baik satu sama lain tanpa interupsi. Yang kedua, pemahaman empati. Usahakan memahami perspektif dan perasaan pasangan. Empati dapat membantu mengurangi ketegangan. Yang ketiga, mediasi jika diperlukan, pertimbangkan menggunakan jasa mediator untuk membantu menengahi konflik dan mencari solusi bersama. Yang keempat, persetujuan bersama, temui kesepakatan bersama dalam membuat keputusan terkait anak-anak dan rumah tangga. Selanjutnya, perubahan kondisi keluarga. Jika ada perubahan signifikan dalam kondisi keluarga, perlu melakukan evaluasi dan modifikasi putusan Hadona yang sesuai untuk memenuhi kepentingan, yaitu eh, solusi untuk mengelola perubahan kondisi keluarga. Pertama, komunikasi terbuka. Jelaskan situasi kepada anggota keluarga dengan jelas. Yang kedua, penciptaan rencana keuangan jika perubahan melibatkan aspek keuangan. Yang ketiga, dukungan emosional. Saling memberikan dukungan emosional di dalam keluarga sangat penting. Berbicara tentang perasaan dan kekhawatiran bersama. Yang keempat, fleksibilitas dan keterlibatan. Bersikaplah fleksibel terhadap perubahan dan libatkan seluruh anggota keluarga dalam mencari solusi. Ya baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tahu banyak kekurangannya dan kami minta maaf sebesar-besarnya atas segala kendala dan mungkin kesalahan juga. Apabila teman-teman ada pertanyaan, insya Allah kami bisa jawab. Pak, ini maaf Pak, langsung diakhiri atau bagaimana Pak? Silakan diakhiri. Ya, monggo. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 12 ya. Tadi poin pentingnya sesungguhnya dari yang dijelaskan, diurai, dielaborasi tadi prinsipnya bahwa terkait dengan hawonah itu, anak itu jangan semata-mata dijadikan sebagai objek, tetapi anak adalah sebagai subjek. Sehingga ada istilah best interest of child, jadi kepentingan terbaik bagi anak. Jadi bukan semata-mata siapa yang berhak mengasuh, tapi bagaimana kemudian anak tersebut mendapatkan pengasuhan yang terbaik. Baik, karena waktu kita 5 menit akan kuis terlebih dahulu untuk pelatihan soal bagi kawan-kawan semua, kemudian untuk menguji pemahaman materi atas presentasi yang disampaikan oleh kelompok 11, 12, dan 13 tadi, dan sekaligus menjadi bekal bagi kawan-kawan ke depannya. Disiapkan untuk kuisnya, silakan. Ini sudah kita siapkan akun yang premium sehingga
bisa lebih 40 orang yang terlibat dalam kuis Kahoot kali ini. Silahkan sama-sama kita belajar, merefresh dan mereview materi yang tadi disampaikan oleh kelompok 11, 12, dan 13. Sebentar. Ya, silakan. Kosong 483. Untuk kuisnya seperti biasa, rekan-rekan. Suara saya terdengar ya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Tes, suara saya terdengar? Terdengar jelas, Pak. Halo, apakah suara saya terdengar, rekan-rekan semua? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Terdengar, Jelas, Pak. Oke, silakan ya, kita mulai. Cepat saja ini. Secara umum, di dalam hukum acara perdata terdapat 3 macam eksekusi, yaitu, nah teman-teman cermat ya, mana pertanyaan yang ada kecualinya dan mana yang tidak. Kalau tidak ada kecualinya berarti ada lebih dari satu jawaban yang benar. Ada kemungkinan. Baik ya, bisa eksekusi real, bisa eksekusi pembayaran sebelah uang, eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.
Yang tidak betul adalah eksekusi sukarela, gitu. Karena namanya eksekusi itu kan upaya paksa. Kalau sudah sukarela ya berarti tidak perlu eksekusi. Oke, next. Berikut ini yang bukan termasuk asas yang harus dipenuhi dalam eksekusi adalah baik ya. Berikut ini yang bukan berarti yang keliru ya. Baik. Jadi yang bukan itu adalah putusan dijalankan semata-mata atas perintah atau permohonan pihak berperkara. Jadi bukan semata-mata perintah, tetap harus dipelajari. Nah, nanti dalam proses eksekusinya itu atas perintah ketua pengadilan, gitu ya. Oke, jadi asas eksekusi itu putusannya harus berkekuatan hukum tetap. Putusannya tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Kalau sudah dijalankan ya nggak perlu eksekusi. Kemudian putusan yang dijalankan bersifat kondemnatur. Jadi ada amar yang menghukum. Jadi menghukum tergugat misalnya untuk menyerahkan sejumlah barang atau untuk membayar kepada penggugat uang senilai 100 juta rupiah. Itu namanya kondemnatur. Next, ya masih dinamis ini terus. Salah satu tahapan penting dalam eksekusi adalah unmanning yang artinya, nah tadi sudah dijelaskan oleh kelompok yang presentasi tadi. Unmanning atau sidang unmanning. Baik, bagi teman-teman yang tidak ikut kuis tetap mengikuti ya, menyimak dengan baik ya. Unmanning itu berarti teguran atau peringatan. Alhamdulillah ada 11 orang yang betul ya. Kalau pemanggilan pihak itu relas, penyitaan lain cerita, upaya paksa ya eksekusi itu sendiri. Next, ya ada siapa itu Slepet, 21, Andaris, Rex, dan seterusnya. Oke. Berikut ini adalah hambatan dalam eksekusi hak asuh anak atau hadonah kecuali berarti yang bukan hambatan. Baik, yang bukan hambatan tentu saja yang terakhir ya, termohon eksekusi dengan rela hati menyerahkan anak kepada pemohon eksekusi ya, berarti clear eksekusinya selesai. Yang hambatan tuh anak menolak diserahkan, anak tidak ada di tempat, anak tidak mau ikut pemohon eksekusi tapi termohon eksekusi yang menolak dan seterusnya. Oke, next. Ya, soal nomor 5, true or false. Salah satu alternatif untuk mengatasi hambatan dalam eksekusi anak adalah dengan menerapkan uang som atau uang paksa. Ya, jawabannya betul ya. Jadi maksudnya uang paksa itu kalau tidak dijalankan eksekusinya sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harus membayar uang paksa. Pihak yang kalah harus membayar uang paksa misalnya 100.000 per hari. Itu dalam rangka untuk menopang terlaksananya putusan pengadilan. Next. Intinya tadi uang som adalah uang apa? Uang paksa ya. Harta bersama suami istri dapat berupa, tadi sudah saya jelaskan, kelompok yang presentasi tadi, kelompok 12 juga sudah menjelaskan. Dapat berupa, tidak ada kecualinya ini, berarti bisa lebih dari satu jawabannya. Baik, yang jawab anak mungkin karena mengira ini ada kecualinya ya. Jadi harta bersama suami istri itu bisa kendaraan, bisa rumah. Tadi sudah saya jelaskan ada aktiva, ada pasiva. Kalau pasiva berarti bisa berwujud hutang bersama. Sementara anak ini tidak lazim disebut sebagai harta bersama ya meskipun buah hati kedua orang tua ya. Tapi kalau anak konteksnya adalah nanti pengasuhan. Next. Soal nomor 7, true or false. Jika rumah sebagai harta bersama tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagikan ke pihak. Tadi sudah saya jelaskan, true or false.
true ya. Jadi tidak semua hal bisa dibagi secara natural, secara alamiah. Kalau nggak bisa ya dijual lelang, hasilnya nanti dibagikan ke pihak sesuai dengan porsi sesuai putusan pengadilan. Next, 3 soal terakhir. Dalam sengketa hak asuh anak dikenal istilah best interest of. Nah, ini satu jawaban saja. Tadi sudah saya sebut tadi. Best interest, kepentingan terbaik bagi board kah, child kah, father kah, mother kah. Nah, supaya teman-teman mulai familiar dengan istilah di pengadilan. Oke ya, best interest of child, kepentingan terbaik anak. Jadi mana di antara ayah dan ibunya itu yang paling mampu untuk mewujudkan pengasuhan yang terbaik karena fokusnya adalah kepentingan terbaik bagi anak. Oke, 2 soal terakhir, true or false. Ada harta yang dikecualikan dari harta bersama, yaitu harta bawaan, warisan, dan hadiah yang didapat suami atau istri. Saya sudah jelaskan tadi. Oke, true ya. Jadi harta bawaan, warisan, hadiah itu kalau tidak diatur secara spesifik di perjanjian kawin, maka dia bukan harta bersama, tapi adalah harta personal dari suami atau istri. Terakhir, iya masih dinamis ini ya. Terakhir ya. Setelah wisuda saya akan, nah tentu saja terserah teman-teman ini. Iya, ternyata lebih banyak yang akan lanjutkan studi ya. Baik, selamat untuk teman-teman semua. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Baik, kita lihat siapakah. Adel, ini siapa Adel? Baik, selamat ya. Ihsan, Slepet. Kemudian nanti japri saya siapa yang 5 orang tadi. Baik rekan-rekan semua, terima kasih atas kebersamaannya dan oke, selanjutnya silakan presensi. Bagi 5 pemenang dengan nilai tertinggi tadi silakan nanti japri untuk saya rekam. Presensi di laptop kok. Iya, kok. Pakai bed. Baik, nanti teman-teman ya, untuk UTS-nya secara daring dan soal-soalnya tidak keluar jauh dari yang kita diskusikan, dari presentasi kawan-kawan semua, dari soal yang saya buat kuis, dan insya Allah teman-teman dimudahkan semua untuk mengerjakan nanti. Dah. Baik, ada yang belum presensi? Mahfud Madani, Yusuf, Fatkur Razikin, Nabila Azrilia, Nabila Nada. Nabila Nada hadir, Pak. Iya. Nala Fariha, Silki Khairul Rozi.
Tes, suara saya terdengar nggak? Tes. Terdengar, Pak. Ya, oke. Silakan siapa ini? Mahfud, Dengar, Pak. Yusuf, Fatko Rozikin, Nabila Azrilia, Nala Fariha, Silki. Nggak ada ya? Zalwa, Arun Nafid, Raihan, Inggil Aroziki, Musrian. Zalwa hadir, Raihan Pak. hadir, Pak. Musrian hadir, Pak. Baik, Ahmad Arun, Pak. Arun hadir ya. Rai, Inggil. Zalwa hadir, Pak. Siapa? Zalwa. Oke, baik. Next. Talita, Adinda. Nggak ada. Azizi, Rosela, Syauki, Zaidan. Syauki hadir, Pak. Syauki. Syauki. Ini yang dari Aceh kemarin ya, Mas Syauki ya? Iya, Pak. Alhamdulillah ya, sehat-sehat ya Mas Syauki dan kawan-kawan semua. Nisa Rosela, Azizi nggak ada, Zaidan nggak ada, Zahrotul Jannah, Afifah, Afifah sakit, Resa, Pak. ya? Afifah Endar izin sakit. Afifah Endar, oke. Resa Raihan nggak ada, Sultan, Naufal, Aisyah, Siti Aisyah Rahman, hadir, Pak. ya? Syahman hadir, Pak. Rahman hadir. Siapa lagi? Aisyah. Abdul Rakib, Pak. Abdul Rakib udah saya checklist tadi. Retno Ayu, Hadir, Pak. baik. Syaiful Anam hadir ya tadi ya. Kemudian terakhir ya Abdul Rakib sudah tadi. Baik teman-teman semua, mari sama-sama kita akhiri, kita syukuri, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bertemu lagi di lain kesempatan. Sehat-sehat semua. Semoga dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan.